Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Agus Pranata Giantika. Saya seorang koreografer dan juga ketua dari Sanggar Seni Gayatri yang beralamat di lingkungan Sangkaragung, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrane, Kabupaten Jembrane, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta LPDP yang telah menyelenggarakan program Dana Indonesiana sehingga memberikan kesempatan bagi kami para pelaku budaya untuk berekspresi dan berkreasi melalui karya-karya seni demi memajukan seni dan budaya di Nusantara. Pada kesempatan ini, kami dari Sanggar Seni Gayatri bermaksud ingin berpartisipasi dalam program Dana Indonesiana dengan mengambil kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif dengan mengangkat budaya Subak ke dalam sebuah seni pertunjukan. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi. Sistem irigasi ini diatur oleh seorang pemuka adat atau disebut dengan pekaseh yang juga merupakan seorang petani. Sistem Subak telah menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Bali yang telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Kekuatan Subak sendiri terletak pada ketergantungan bersama terhadap air irigasi yang diikat oleh kepentingan fisik dan spiritual. Subak memiliki kekhasan tersendiri dalam hal upacara keagamaan yang berlangsung di dalamnya. Kegiatan ritual tersebut adalah bagian dari pelaksanaan Trihita Karana. Pura Subak disebut juga dengan sebutan Pura Ulun Carik atau Pura Bedugul yang diperuntukkan bagi Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran dan Kesuburan menurut kepercayaan masyarakat Bali. Sistem Subak sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 29 Juni tahun 2012 di Rusia. UNESCO mengakui Subak sebagai warisan budaya dunia setelah pemerintah Indonesia memperjuangkannya selama 12 tahun. Subak merupakan tradisi budaya yang membentuk landscape Pulau Bali. Landscape Bali merupakan bukti tentang sistem Subak yang luar biasa, serta berbagai ritual yang dilaksanakan di Pura Subak mengaitkan eksistensi Pura Subak dengan pelaksanaan pengelolaan irigasi. Dewasa ini, krisis ekologi telah menjadi suatu masalah yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, serta maraknya pembangunan untuk sektor pariwisata yang mengakibatkan termarginalisasinya lahan pertanian. Di desa-desa agraris di Bali, orang tua pergi ke sawah dan menjual komoditas pertanian demi menyekolahkan anak-anak mereka, dan berharap anak-anak mereka bisa bekerja di dunia pariwisata yang menggiurkan. Tatkala orang tua mereka tak mampu lagi bertani, sawah-sawah itu dijadikan warung makan atau kafe yang berlatar belakang pemandangan sawah tetangga. Jadi, dalam latar belakang budaya yang berbelok ke arah industri pariwisata dan kapitalisme, pemandangan sawah menjadi lebih mahal daripada harga beras. Subak yang amat bergantung dari air dengan menghadapi masa depan yang tidak pasti, walaupun landscape budayanya telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia, lalu apakah Subak hanya akan dikenal sebagai warisan, namun tidak bisa dimanfaatkan? Bertolak dari hal tersebut, ada keinginan dari kami untuk menciptakan sebuah karya tari yang bertajuk Subak, yaitu sistem irigasi tradisional Bali, yang di dalamnya terdapat aktivitas para petani, ritual, dan budaya yang diberi judul Subak Pemabah sebagai ungkapan kepedulian kami terhadap keberlangsungan hidup masyarakat agraris, terkhusus tradisi Subak yang merupakan budaya penopang untuk hidup berkelanjutan. Dalam penggarapan karya yang bertajuk Subak ini, kami akan melibatkan 80 orang penari dan 45 orang pemain gamelan tradisional yang didominasi oleh pendukung wanita sebagai salah satu upaya turut serta mempromosikan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan budaya. Dan juga didominasi oleh pendukung anak-anak guna meningkatkan minat dan kecintaan generasi penerus terhadap budaya pertanian, yaitu Subak. Dan selain pendukung wanita dan anak-anak, kami juga akan melibatkan dan memerankan para petani yang didominasi oleh para lansia dan partisipan disabilitas
yang akan menjadi daya tarik tersendiri dalam karya ini. Kemudian, iringan yang akan digunakan dalam karya ini adalah gamelan jegog dan selonding. Digunakannya dua jenis barungan gamelan tersebut bermaksud mewakili karakter dari peralatan persawahan, yang mana peralatan persawahan lebih banyak terbuat dari bahan bambu dan besi. Jegog merupakan gamelan yang terbuat dari bambu, sedangkan selonding merupakan gamelan yang terbuat dari besi. Gamelan jegog akan memberikan kesan merakyat karena alat musik ini memang berkarakter rakyat, dan selonding akan memberikan kesan religius karena gamelan ini memang berkarakter magis. Dan perlu kiranya dikedepankan sebuah catatan bahwa gamelan jegog merupakan alat musik tradisional yang menjadi ikon di Bali Barat, yaitu di Kabupaten Jembrana. Gamelan ini telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB dengan sertifikat WBTB bernomor 65696-MPK.E-KB-2018. Dan selonding juga merupakan gamelan yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda, diterbitkan pada tahun 2017 dengan nomor registrasi 201700555 dengan domain seni pertunjukan. Dikemasnya budaya subak ke dalam sebuah seni pertunjukan merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan konsep pelestarian budaya dalam perkembangan zaman yang begitu ramai diperbincangkan. Terlebih lagi di tengah masa modern, di mana profesi petani kurang diminati oleh kalangan muda. Dengan diciptakannya karya ini, kami berharap akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dunia pertanian dan sistem subak agar tetap eksis di kehidupan masyarakat. Penciptaan karya kreatif inovatif ini menggunakan pendekatan koreografi lingkungan, yaitu koreografi lingkungan memiliki pengertian yaitu teater yang memadukan ritus masyarakat dengan seni, serta menjalin interdisiplin antar bidang seni yang menyerap potensi-potensi yang ada di alam sekitar atau lingkungan. Pertunjukan disajikan di tengah-tengah masyarakat, lengkap dengan lingkungan serta sosial budaya yang menyertai. Semua unsur-unsur yang ada di sekitar menjadi bagian dari struktur pertunjukannya dengan durasi kurang lebih 1 jam. Karya ini akan dikemas secara komunikatif, memadukan unsur gerak, dramatisasi, musik, vokal, dan adanya sisipan komedi pada beberapa adegan sehingga akan menjadi sebuah pertunjukan yang kompleks tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem subak itu sendiri. Dalam proses penciptaan karya ini, kami mengangkat tema budaya subak yang tentunya mengacu pada tema induk, yaitu budaya yang berkelanjutan. Budaya subak merupakan salah satu budaya yang memiliki nilai moral, sosial, religi yang kiranya patut menjadi sebuah acuan dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, dengan mengangkat budaya subak dalam bentuk seni pertunjukan diharapkan dapat mempertahankan dan melestarikan budaya subak ini agar tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern, khususnya generasi muda. Dalam penciptaan karya ini, hal yang unik atau menarik adalah aktivitas petani di sawah dan proses ritual yang diaplikasikan dengan bahasa tubuh, serta upacara yang berupa banten atau sesajen akan diimajinasikan menari-nari sebagai simbol persembahan, tanaman padi yang menari-nari dengan bahagia karena telah diperlakukan dengan baik. Karya ini tidak hanya berbicara ritual saja, melainkan membicarakan hal-hal lain yang ada dalam pikiran manusia yang berhubungan dengan sawah dan unsur-unsur lain yang menjadi pendukung dalam karya. Ada api yang menjadi unsur pendukung di samping dijadikan sumber penerangan, api juga menjadi simbol kehidupan, ada suara musik dan vokal sebagai unsur pendukung suasana, dan tak kalah pentingnya adalah lokasi pementasan yang merupakan unsur terpenting. Alam terbuka, lahan persawahan menjadi pilihan utama agar ide dan konsep karya ini menjadi lebih menyatu dengan alam dan suasana bisa menjadi lebih mendukung. Dalam mewujudkan kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif yang bertemakan subak, dengan judul Subak Memabah ini tentunya tak bisa terlepas dari kontribusi dari beberapa pihak, sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan sebagaimana tujuan yang sudah dijabarkan di atas.
Adapun beberapa pihak yang nantinya akan diajak bekerja sama, tentunya yang pertama adalah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Dana Abadi Indonesiana Bersama LPDP, Kelurahan Sangkaragung, Bendesa Adat Sangkaragung, Organisasi Subak Banjar Sangkaragung, dan STT Seketruni Kelurahan Sangkaragung. Demikian penjelasan atau penjabaran dari kami selaku pelamar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik, yaitu dengan merealisasikan program yang ingin kami selenggarakan dalam rangka mengikuti program Dana Indonesiana dengan kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif tahun 2023. Besar harapan kami semoga menjadi bahan pertimbangan untuk direalisasikannya program tersebut. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Salam budaya.